Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Kita lanjutkan masih terkait dengan vitamin A dan juga pemberian obat cacing. Nah, saya pengen tanya nih ke Dr. Reni terkait dengan vitamin A. Bagi anak-anak yang memang sudah mengkonsumsi cukup buah dan juga sayur nih dok, apakah mereka masih perlu suplementasi vitamin A dengan kapsul merah ataupun kapsul biru tadi dokter? Kalau untuk kapsul merah dan kapsul biru itu kan sudah ada dosisnya ya, dan itu sudah disesuaikan kebutuhannya. Nah kalau untuk sayur dan buah itu tambahan yang harus dikonsumsi lagi nantinya, karena kan kita nggak bisa mengukur ya dari apa yang kita makan berapa banyak vitamin A yang udah didapat dari makanan tersebut gitu kan. Kan ini batasannya juga pemberian untuk kapsul vitamin A itu batas usia di bawah 5 tahun. Nah selagi di bawah 5 tahun sebaiknya selagi ada programnya dan memang ini digalakkan ya oleh kementerian kita, ya lebih baik dikonsumsi gitu. Lebih baik diambil lah untuk program ini diikuti dengan baik. Apalagi programnya gratis ya dok ya? Programnya kan gratis ya, dan itu kan di bulannya cuma 2 kali di dalam setahun. Di bulan Februari dan juga bulan Agustus. Diikuti sebaiknya karena itu mencegah kemungkinan yang bisa terjadi di kedepannya. Oke, berarti untuk pemirsa di rumah yang ada anak balita ya dok ya, sampai balita itu lebih baik sekarang dibawa ke puskesmas karena mumpung lagi bulannya Februari dan Agustus pemberian obat cacing dan juga vitamin A secara gratis. Nah kalau misalnya untuk vitamin A ini apakah bisa kita mendeteksi dok untuk efektivitas pemberian vitamin A atau dia mengalami defisiensi vitamin A itu apakah ada tes tertentu yang dilakukan dokter? Oke, kalau untuk tesnya, kalau misalnya kita kekurangan vitamin A itu kita lebih ke tes darah ya nantinya. Jadi kan diukur nantinya berapa sih kadar vitamin A dari si anak ini, apakah dia mengalami defisiensi atau enggak. Nah lewat sana nantinya. Berarti memang ada tesnya ya dok ya, melalui tes darah tadi ya dok ya. Oke, kalau dari dokter Elsa nih dok, tentunya kalau misalnya di puskesmas banyak sekali stigma orang tua dan juga masyarakat ya dok. Tentunya seperti imunisasi masih banyak ternyata masyarakat yang belum mau untuk memberikan anak mereka ini vaksin karena takut ada side effect-nya. Seperti dengan vitamin A mungkin ada juga nih dok tantangan yang di puskesmas seperti itu dok. Banyak ya, tentunya kayak sama lah kayak imunisasi, masih ada yang menolak, masih ada yang mau, masih ada yang enggak, masih banyak yang mempertanyakan. Itu sah-sah aja sebenarnya, cuman harusnya orang tuanya itu lebih pintar ya, lebih pintar untuk menyaring-nyaring mana yang mitos, mana yang fakta, mana yang berita hoax, mana yang berita benar, seperti itu ya. Apalagi kan ini untuk demi kesehatan anak-anak ya, demi kesehatan anak-anak, dan juga sudah diprogramkan Kementerian Kesehatan. Saya rasa itu sudah mengalami penelitian, mengalami uji-uji dan lainnya, dan itu pasti yang sudah terbaik yang negara berikan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak bangsa, seperti itu ya. Apalagi kan untuk yang vitamin A, obat cacing, imunisasi, itu kan sebenarnya pencegahan dan juga itu adalah langkah-langkah untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak di bangsa ini, seperti itu ya. Jadi kalaupun memang masih ada keraguan seperti itu ya, kami sangat terbuka untuk melayani pertanyaan-pertanyaan dari orang tua. Memang itu kejadian sih, misalnya kami minggu besok mau datang ke sekolah A untuk mengadakan kayak bulan Agustus ini kan lumayan banyak ya kegiatannya, selain pemberian vitamin A enggak di sekolah lagi ya, selain pemberian obat cacing juga ada yang namanya bulan imunisasi anak sekolah, seperti itu ya. Dan biasanya sekolah itu kalau memang ada orang tua yang mengalami keraguan atau penolakan, akan dibukakan forum untuk orang tua untuk mempertanyakan kepada kami yang akan memberikan vaksin itu kepada anak-anaknya. Itu sebenarnya kami sangat terbuka lebar karena kan kita tahu orang tua pasti ingin yang terbaik dan tidak mau anaknya kenapa-kenapa. Dan sah-sah aja kalau orang tua itu ingin secara kritis mempertanyakan vaksin ini untuk apa dan nantinya bagaimana, expirednya kapan. Bahkan memang ada sih orang tua yang kritis, kenapa harus penyuntikannya di lengan? Iya. Kenapa harus penyuntikannya di lengan kiri? Kenapa nggak di lengan kanan? Itu memang banyak dilema di lapangan. Tapi sah-sah aja menurut saya. Tapi mohon untuk tidak semata-mata kami menolak untuk mendapatkan vitamin A, kami menolak untuk mendapatkan obat cacing, kami menolak untuk diimunisasi, tapi tanpa adanya penjelasan. Dan juga arahan yang jelas
ya dok ya, tentunya harus dengan konsultasi dokter terlebih dahulu. Mungkin kita udah di akhir segmen nih dokter. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan dari dokter Reni dan juga dokter Elsa terkait dengan pemberian vitamin A dan juga obat cacing. Mungkin dari dokter Elsa boleh langsung aja pesan singkat dok untuk pemirsa di rumah. Pesannya adalah ini adalah bulan Agustus, memang bulannya untuk anak-anak di seluruh Indonesia dan khususnya di Kota Bengkulu. Jadi jangan lupa dan jangan terlewatkan bulan Agustus ini. Yang pertama untuk vitamin A-nya untuk anak 6 bulan sampai 59 bulan atau di bawah 5 tahun, untuk obat cacingnya dan juga untuk imunisasi, bulan imunisasi anak sekolah, dan mohon untuk tidak dilewatkan bulan Agustus yang penting ini. Baik, terima kasih kepada Dokter Reni dan juga Dokter Elsa atas informasinya ya dok ya. Baik pemirsa, tentunya jangan lupa bawa anak kita khususnya balita ke posyandu atau puskesmas untuk mendapatkan vitamin A dan juga obat cacing khususnya di bulan Agustus ini. Baik pemirsa, usai sudah perbincangan kita terkait dengan pemberian vitamin A dan juga obat cacing, saya Siva Nabila mohon undur diri dari Berendo Ruang Konsultasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.